ini kita lanjutkan materi dulu. Materinya tentang tipe data variabel operator. Nah, nanti di akhir kita akan ada post test, jadi manfaatkan waktu 2 SKS ini untuk bertanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya kira-kira atau sudah mengerti semuanya? Atau adakah yang perlu dijelaskan ulang? Oke. Gimana? Adakah yang mau bertanya dulu? Belum ada? Yakin udah jelas semua? Tentang tipe data, operator, variabel. Silakan yang mau Izin bertanya, Bu. Ya, saya mau bertanya mengenai identifier dalam variabel, Bu. Jadi di sini kan dikatakan bahwa identifier itu terdiri dari untaian satu atau lebih huruf, angka, atau garis bawah. Bisa nggak kira-kira di tengah-tengah identifier itu ditaruhkan simbol selain daripada simbol operator? Contoh misalnya? Misalnya tanda tanya atau tanda Tanya? ya, misal di tengah-tengahnya itu ditaruh tanda tanya terus huruf lagi gitu. Oke, kalau misalnya di tengah-tengah ditaruh tanda tanya, adakah yang sudah pernah mencoba dulu Ibu tanya? Liza udah pernah nyoba belum? Belum, Bu. Belum nyoba. Ya. Teman-teman yang lain ada yang pernah nyoba dulu? Kita diskusi dulu sambilan. Nah, kalau Nggak pernah ada sih. Ya? Belum pernah coba sih, Bu. Pernah coba, terus gimana? Iya. Belum, Bu, belum. Oh, belum pernah coba. Iya. Belum pernah coba. Yang lain ada yang sudah pernah coba? Oke, nah karena belum ada yang menjawab nih, nggak adakah yang mau mencoba kita diskusi yuk? Jangan diam-diam aja nih, jangan-jangan masuk Zoom terus tidur. Oke, masa harus ditunjuk nih? Katanya kalau kuliahnya Pak Ari, kalian ada dapat Pak Ari, harus nyalain kamera semuanya. Nanti harus didengerin, kalau enggak ini ditunjuk. Oke, ada yang pernah nyoba? Yang lain? Wah, langsung nyalain kamera semuanya. Enggak semuanya sih. Oh ya, jangan lupa kalian absen ya. Jangan lupa absen di siangnya masing-masing. Oke, jadi kalau belum pernah ada yang mencoba, jadi kalau misalnya kita memberi apa namanya tanda tanya di tengah-tengah, misalnya ya, jadi di sini kan untaian satu atau lebih huruf, angka atau garis bawah, ya. Jadi angka bisa dipadukan dengan garis bawah, dengan apa namanya, dengan huruf atau garis bawah, asalkan dia tidak di depan. Ya, jadi biasanya yang ada di depannya itu adalah huruf atau garis bawah. Ya, sesuai dengan ini harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Ya, sedangkan kita bisa lihat kalau misalnya ini contoh yang sudah Ibu berikan kemarin waktu ada di video, ya. Terus kalau misalnya kita sambung, ya, di sini kan ada keterangan bahwa dia tidak boleh sama atau keywordnya dengan bahasa C++, ya. Di antaranya bahasa C++ adalah itu yang ada disebutkan di slide. Nah, setelah itu ada juga yang pada saat operator. Nah, operator, apakah di operator ini, tadi kalau kata Iza, tanda tanya, ya, tanda tanya, mana tanda tanya? Ternyata tanda tanya ini adalah kondisional operator.
Ya, jadi kalau misalnya di tengah-tengahnya diberikan tanda tanya, kemungkinan besar dia akan error atau paling tidak dia warning. Ya, paling tidak dia warning ya, tergantung dari ininya biasanya compiler ya. Biasanya kalau compilernya ini apa namanya dia tidak menginginkan itu, berarti dia akan error. Tapi kalau misalnya masih bisa ditolerir, berarti dia akan warning biasanya dan masih bisa berjalan compilernya ya. Nah, sebisa mungkin kalau saran Ibu, kalau untuk membuat variabel tadi, variabel gunakan jangan lupa yang di depan ini ya, harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Nggak boleh diawali dengan angka, walaupun angka diperbolehkan ya, cuma angka ini diperbolehkan di setelah huruf atau garis bawah. Ya, itu ya. Jadi pada saat kalian menamakan variabel, sebisa mungkin jangan ini ya, jangan lupa pokoknya dia harus ya, karena ada kata harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Ya, awalnya harus seperti itu, garis bawah, underscore atau huruf. Setelah itu baru boleh angka, sebisa mungkin tidak memakai simbol ya, karena nanti akan menyebabkan error atau warning ya. Itu dia perbedaannya. Terus panjangnya pun boleh, sebenarnya panjangnya tidak terbatas. Sepanjang-panjangnya yang kalian mau, misalnya Iza sayang Iki selalu gitu, boleh. Boleh ya. Boleh gitu ya. Jadi sepanjang-panjangnya kalian mau huruf pakai ada O-nya diganti dengan 0 ya. O-nya gitu, silakan terserah. Pokoknya sepanjang-panjangnya tidak dibatasi, cuma sebisa mungkin ya yang tidak membingungkan kalian pada saat membuat codingan. Ya. Oke. Gitu ya, Iza ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi terkait dengan tipe data. Oh ya, untuk informasi dulu, kalian insya Allah akan praktikum di tanggal 19 Februari. Ya, jadi praktikumnya insya Allah hari Jumat, jam sore lah pokoknya ya, sore setelah perkuliahan selesai. Terus untuk TM kemungkinan karena maunya sih Jumat besok, cuma Kemis Jumat ternyata libur ya, tanggal merah. Tanggal merahnya sih Kamis, tapi Jumatnya cuti bersama. Jadi sebisa mungkin tidak ada kegiatan di hari di tanggal merah. Jadi TM-nya akan dilaksanakan insya Allah hari Senin minggu depan, tanggal 15 Maret, dan praktikumnya tanggal 19 Februari, di mana modul awal adalah Maret atau Februari? salah Maret. Sorry. Udah Maret ini ya, Ibu pikir masih Februari. Iya, Bu. Cepetnya ya Allah udah Maret aja. Ya, jadi 19 Maret ya, jadi minggu depan itu baru TM tanggal 15 Maret. Ya, jadi praktikumnya 4 hari setelah TM. Untuk kelas A dan kelas B yang Ibu ampu itu menggunakan C++ bahasanya, sedangkan kalau yang kelas C dia pakai Java. Jadi kalian yang kelas A sama kelas B ada kemungkinan untuk digabung kelompoknya ya. Jadi kecuali kelas C mereka sendiri. Ya, mereka kelompoknya sendiri dengan asisten sendiri ya. Jadi itu terus apalagi ya yang terkait praktikum dan terkait Alpro terutama ya, kalian semakin sering kalian mencoba, semakin kalian bisa. Jadi jangan pernah putus asa ya. Jangan menganggap Alpro itu susah banget, enggak ada yang susah ya. Sekedar ini aja ya, sekedar sharing ya. Ibu dulu ya, kalau Ibu waktu kuliah karena datang dari desa gitu ya, kuliahnya dari maksudnya
anak Mataram, nggak ngerti coding, datang ke kota besar, nggak ngerti apa-apa tentang coding ya. Dulu memang Ibu nggak sekali ngambil Alpro lulus, tapi Ibu yakin kalau kalian sekali ngambil bisa lulus. Ya, kuncinya apa? Kuncinya kalian harus bisa harus sering-sering latihan. Ya, kalau nggak sering latihan memang susah. Ya itu ya. Jadi Alpro itu sebenarnya menyenangkan. Menyenangkan kalau kita mau mencoba. Ya, jangan terdoktrin dengan apapun yang bilang bahwa Alpro itu susah, Alpro itu apa namanya enggak apa namanya banyak yang keluar informatika gara-gara Alpro, enggak ada ya. Keluar informatika bukan karena Alpro tapi karena memang dirinya hatinya udah enggak di informatika gitu ya, bukan karena ngoding. Karena anak informatika kalau nggak bisa ngoding dia bukan anak informatika ya. Itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian masih senang dengan di informatika, belajarlah atau kalian bisa latihan-latihan Alpro ya. Maksudnya nanti kan banyak contoh-contoh soal maupun apa namanya di praktikum yang dikasih, kalian bisa mencoba. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya nanti di praktikum kalian merasa Bu, saya sulit nih soal yang ini, boleh nggak bantu? Atau kita saling diskusi deh Bu, logikanya kayak gimana sih? Boleh. Ya Ibu tunggu kalian kalau mau WA atau mau Telegram. Mungkin Telegram juga kadang-kadang tenggelam ya, boleh WA aja nggak apa-apa. Ya kalian misalnya mau voice note juga boleh, Ibu nggak melarang itu. Yang penting tahu jam berapa ngirimnya ya, as soon as possible pasti Ibu bales. Ya itu ya. Jadi jangan kalau Ibu tidak pernah membatasi, kalian mau bertanya ya, sebisa mungkin pasti Ibu bantu. Oke, itu ya. Jadi jangan merasa Alpro itu sulit, kalian akan dikeluarkan dari informatika gara-gara Alpro, kalian akan apa namanya banyak yang nggak lulus gara-gara Alpro. Enggak. Asalkan kalian bisa mengikuti, makanya Ibu selalu pancing kalian untuk bisa ini ya, apa namanya, bisa ikut berpartisipasi dalam diskusi, itu pun nanti akan membantu nilai kalian di akhir. Ya, itu makanya Ibu selalu ayo supaya nanti nilai di akhirnya ada tambahan. Supaya lulus, terus praktikumnya jangan lupa harus selalu diikutin karena nilainya 30%. Ya, Ibu juga menunggu feedback kalian kalau misalnya ada di praktikum ada yang menurut kalian mengganjal, silakan apa namanya, bukan lapor ya, maksudnya diskusi aja sama Ibu, sharing, Bu, praktikumnya begini-begini, silahkan. Ya, Ibu tidak ini apa namanya, menutup kemungkinan seperti itu. Oke. Ya, Ibu nggak mau pokoknya karena di sini juga Ibu sebagai penanggung jawab praktikum di lab komputer dasar, jangan sampai ada hal-hal yang di luar praktikum yang mengganggu praktikum. Ya, maksudnya adalah entah itu dari sisi apa namanya personal, ada orang personal ingin menakut-nakuti kalian, Ibu nggak mau. Ya, maksudnya karena sudah pernah kecolongan sekali semester kemarin, jangan sampai semester ini ada lagi. Ibu nggak mau ada ini ya, di praktikum tuh pokoknya ada apa namanya kayak senioritas yang berlebihan gitu ya, maksudnya yang kayak kalian ditakut-takutin segala macam. Nggak ada, ini udah tahun 2021, masa sih masih ada seperti itu ya. Oke ya, itu pokoknya kalian kalau ada yang seperti itu tolong dilaporkan ke Ibu, entah itu dari asisten maupun dari luar asisten. Oke ya. Jadi Ibu tidak akan membuka siapa yang misalnya melaporkan atau sharing ke Ibu, yang penting Ibu sudah dapat beritanya, karena kita nggak mau lagi ada yang seperti itu. Ya mungkin kalian kalau di himpunan atau di yang lain kalian pernah dengar beritanya, yang penting jangan lagi ada seperti itu. Oke, sip, itu ya tentang praktikum. Kita lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya tentang praktikum dulu? Sudah oke ya? Yang tentang ini materi kalau gitu kita lanjutkan.
Oh, saya mau nanya, Bu. Silakan. Yang digabung tuh kelas A sama B aja? Kelas C enggak? Enggak. Itu aja yang ditanya? Iya, Bu. Ya, karena kelas C mereka pakai Java. Jadi Ibu nggak bisa ini ya, maksudnya tidak bisa mengutik lagi. Jadi mereka namanya dosen pengampunya memilih menggunakan Java. Nanti kalau kalian dapat Java itu di setelah Alpro, kalian akan dapat di algoritma dan struktur data. Sebenarnya Java itu juga enggak sulit ya, nggak sulit sebenarnya. Kalau Ibu mau pakai Java bisa, cuma Java ini ada beberapa dasar yang harusnya kalian pelajari dulu baru memperoleh bahasa Java kalau menurut Ibu ya. Tapi mungkin menurut dosen pengampu yang lain itu sudah dianggap bisa mengerti semua mungkin. Tapi kalau menurut Ibu, kalian harus paham dulu dasar dari object oriented ya, OOP, object oriented programming dulu, baru enak untuk belajar Java. Nah, jadi semester depan insya Allah kalian sudah dapat Java. Nanti berbarengan dengan mata kuliah yang lain pendukung OOP. Ya, kalau semester ini Ibu rasa cukup kita pakai C++ dulu, walaupun mungkin nanti di setelahnya C++ ini emang jarang akan dipakai ya, atau bisa jadi tidak dipakai karena bahasa pemrograman yang lain yang banyak dipakai, misalnya kayak pemrograman web, Java, terus PHP, terus mungkin nanti di akhir-akhir ada Python, mungkin juga tapi paling tidak kalau menurut Ibu paling enak belajar di awal adalah C++ karena dia dengan codingannya yang agak rumit, kalian untuk codingan yang selanjutnya itu pasti akan bisa karena sudah lebih mudah ya coding yang lainnya. Maksudnya strukturnya, sintaknya lebih mudah dibanding C++. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, BTW, adakah yang kita masih punya utang hari Kamis terakhir? Yang belum share screen mungkin waktu itu? Nggak ada? Udah semua ya? Udah semua yang ngerjain tugas, soalnya ya? Oke, ada pertanyaan? Tipe data, ya. Ibu jelaskan sedikit aja ya lagi tipe data ini. Yang jelas kalian mungkin ada nggak yang ngikutin, sudah diadakan belum ya sama HMIF untuk PKMTI udah ya kalian ya? Belum, Bu. Belum ya? PKMTI belum ya? Kirain udah. Terus kalau misalnya simulasi praktikum itu ada di mana ya biasanya? Sudah pernah belum? Kalian belum juga. Tapi kan sudah pernah praktikum ya di Sisdik ya. Terus iya, Bu, sudah pernah. Sudah ya. Kalau pelatihan Alpro udah ada? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kirain udah. Jadi maksudnya Ibu pikir sudah, jadi kalian itu sudah bisa dapat ini loh, maksudnya pengenalan tentang tipe data. Kalian, tapi kemarin ada kok yang udah jawab kayak Nadia, Zaki, Iza itu bisa kok, maksudnya tipe data kayak integer. Kalian taunya dari mana? Belajar sendiri. Belajar mandiri. Mantap. Nah gitu ya, kalau jadi mahasiswa emang harusnya bisa belajar sendiri ya. Oke, nah tipe data ini kan kalau yang ada di sini yang Ibu jelaskan, ini dasar banget gitu ya, jangan sampai
mungkin ada yang kemarin masih bingung, Ibu ngomong apa sih variabel-variabel, kok nggak ngerti saya gitu ya. Misalnya ada yang masih ngomong masih bingung, variabel itu apa sih, untuk apa, kok nyebutnya variabel ya, kok nyebutnya variabel. Dulu Ibu juga kayak gitu, misalnya di awal kok dosen saya nyebut variabel, apa sih maksudnya gitu ya, karena nggak pernah kita pakai sehari-hari gitu. Nah, jadi yang harus kita tahu dulu, yang pertama adalah tipe data, di mana tipe data ini harus disertakan pada saat kita akan inisialisasi codingan ya, atau deklarasi di dalam ngoding, karena mulai minggu depan kita sudah masuk ke kondisional dan sudah mulai ngoding ya. Jadi tipe data ini yang harus kalian punya dulu pengetahuannya kurang lebih ya. Paling tidak tipe data dasar kalian harus sudah tahu. Contohnya di sini tipe data ini ada yang ini, ada char, short, long, int, integer ya, float, double, long double, dan boolean. Ya, yang lain pun masih banyak tipe data yang lain. Nah, karakter ini, char ini adalah untuk karakter ya, di mana karakter ini yang misalnya kayak huruf ya, A, B, C dan seterusnya, atau kata atau kalimat ya. Char ini bisa untuk karakter maupun kalimat ya, kalimat misalnya nanti pun bisa pakai string juga untuk kalimat ya, tipe data string. Nah, short ini juga digunakan kurang lebih dia adalah integer dengan 16 bit length. 16 bitnya ini maksudnya adalah bit ya, kalian dapat bit di mana? Di PTI ada kemarin? Di SysDisk ya. Ya. 1 byte berapa bit? 8 bit. 8 bit. Oke, udah tahu ya. Jadi 1 byte 8 bit. Nah, berarti ini adalah 2 byte kurang lebih ya panjangnya di dalam memori maksudnya. Nah, dan yang ini juga kalau ini 32 bit berarti sekitar 4 byte panjangnya di dalam memori ya. Long ini adalah integer juga, int ya, integer, float untuk floating ya, floating point number, atau desimal ya, bilangan desimal itu pasti pakai float. Nah, yang lainnya juga ini double bisa digunakan untuk floating point, bisa juga digunakan untuk bilangan bulat juga, long double juga begitu. Nah, sedangkan yang boolean ini untuk yang true or false ya, maksudnya dia hanya punya dua ini ya, hanya punya dua kondisi, yaitu yang true itu entah itu 0 atau 1 ya, true or false ya. Nah, ini yang kurang lebih harus kalian tahu ya, penggunaannya atau jangkauan nilainya kurang lebih berapa ya. Kalau integer, ada yang bilang integer itu sebenarnya cuma sampai dari minus 32.000 sampai plus 32.000 ya, tapi ternyata integer itu ada juga ya yang bisa sampai 2 miliar ya. 2 miliar ini maksudnya kayak gini loh. Kalau misalnya kalian menghitung total misalnya ya, integer total. Nah, misalnya total harga itu dari berapa, misalnya contohnya itu misalnya nih mesin kasir misalnya ya. Kasir di Indotit atau Alfatit gitu ya misalnya ya. Kan nggak boleh sebut merek nanti di ini. Jadi misalnya kalian ada kasir. Nah, kasir itu kan dia menghitung jumlah belanjaan. Nah, jumlah belanjaan ini kalau misalnya kita memberikan inisialisasi, misalnya integer total harga, ya misalnya, berarti total harganya itu bisa kalau misalnya kita pakai tipe data yang integer, maka kita akan bisa dikasih sampai 2 miliar. Ya, jadi maksudnya adalah total harga itu boleh sampai kisaran atau jangkauan nilainya adalah 2 miliar. Ya, jadi misalnya kita ngitung semua belanjaan
dari misalnya beli sabun, sampo, apa segala macam, jajan dan lain sebagainya, totalnya misalnya kita totalnya 120.000 misalnya. Oh, berarti itu masih dalam jangkauan nilainya integer. Ya, berarti boleh kita memakai tipe data INT untuk total harga. Ya, jadi itu maksudnya untuk jangkauan nilainya. Ya, berarti kalian kalau misalnya total harganya 120.000, kalian pakai tipe data short, maka dia tidak akan dijangkau oleh short. Ya, misalnya kalian nulisnya short seperti ini misalnya ya. Misalnya kalian nulisnya short total harga misalnya. Ya, berarti kalau misalnya tadi kita punya belanjaan 120.000, berarti tidak akan bisa dibaca oleh total harga atau dia bisa saja jadi error. Ya, kalau misalnya kita jadikan tadi tipe datanya adalah INT, ya berarti kalau kita belanjaannya 120.000 berarti masih dalam jangkauan di bawah 2 miliar ini. Ya, itu ya kurang lebih ya. Jadi penjelasan untuk jangkauan nilai berlaku juga untuk yang lain. Ya, ini juga kalau ini malah dia ada digitnya, ya ada digitnya. Digitnya di sini maksudnya adalah berapa digit gitu ya, berapa digit angkanya. Terus kalau misalnya dia koma-komanya dibatasi dari 5 sampai 7 digit. Itu sudah beserta komanya kurang lebih. Ini double begitu, long double juga ada batasan jumlah digitnya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tentang penggunaan tipe data ya. Jadi jangan sampai kalian salah menggunakan tipe data. Kayak tadi misalnya, oh saya pengen pakai short aja lah. Belum tentu bisa kalau untuk menghitung total harga. Karena short itu batasannya hanya sampai 32.767 ya. Jadi kalau total harga kita tadi 120.000 dia tidak akan dikeluarkan oleh shortnya ini. Ya. Jadi bisa kalian pakai long, biasanya kalau uang itu biasanya memang pakainya long. Ya, tapi kalau pakai integer juga boleh. Ya. Oke, terus nah setelah kita sudah tahu apa namanya tadi tipe data, berarti yang kita lanjutkan adalah variabel. Nah, ini dia variabel ini. Tadi boleh kalian pakai nama apapun. Untuk apa sih variabel tuh, Bu? Hanya untuk menyimpan nilai. Ya, menyimpan nilai atau kalian umpamakan nilai itu masuk ke dalam nama itu misalnya. Ya, seperti tadi misalnya total harga, ya, total harga itu adalah total untuk menghitung semua harga. Ya, itu adalah nama variabelnya. Ya, jadi total harga adalah variabel. Ya, jadi boleh jangan lupa cara penulisan variabel tadi dia lebih untayan 1 atau lebih ya. Jadi minimal adalah 1 huruf. Makanya Ibu bilang kalau kalian sampai variabelnya pun sama ya dengan temannya nanti pada saat kuis atau pada saat UTS ya itu ada indikasi kecurangan ya karena huruf itu dari A sampai Z kalian boleh pilih, belum lagi ada kombinasi boleh dengan angka atau garis bawah. Ya, jadi boleh kalian mengkombinasikan ya. Terus panjangnya tadi tidak terbatas, harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Yaitu harus ya. Jadi nggak boleh angka duluan, nggak boleh simbol ya. Jadi yang boleh hanya huruf dan garis bawah. Setelah itu dan tidak boleh ada keyword dari C++. Nah, keywordnya tuh yang kemarin kalau kita udah pelajari kan ada if, else, terus mungkin ada for, do, while, dan lain sebagainya. Ya. Terus ada nggak boleh juga sama dengan nama tipe data, ya penggunaan variabel. Kecuali misalnya digabung-gabungin misalnya ya,
integer apa gitu boleh ya, tapi sebisa mungkin hindari. Ya itu kalau variabel. Nah ini jangan lupa dia sifatnya adalah case sensitive. Yang huruf besar semua dengan huruf kecil semua dengan huruf besar di awal itu tidak sama. Ya beda-beda. Jadi dianggap ini ada 3 variabel yang berbeda. Beda dengan pseudocode kemarin. Oke ya, ini sudah Ibu deklarasikan kurang lebih penulisannya seperti ini ya. Ada A, B, C boleh dijadikan di satu baris. Ya, kalian mau integer A di bawahnya INTB, di bawahnya lagi INTC juga boleh. Ya. Terus ini di sini ada notes juga yang bisa kalian baca ya. Ada Ibu taruh di bawah sini untuk apa namanya? Header ya. Jadi ini penggunaan kita pada saat menuliskan codingan ya. Beginilah kurang lebih sintaknya. Di atas kita harus menuliskan header ya, sesuai dengan namanya head, kepala. Berarti kita mulai dari kepala dulu. Ya, ini adalah header. Jadi header itu kalian biasanya di depannya ada crash ini atau tanda pagar ya, tanda pagar dulu, terus include ya, include baru nama headernya apa diawali dengan kurung seperti ini ya, kurung siku ya. Kurung siku seperti ini. Nah, di sini yang diambil adalah IOStream. Kalian mau tulis IOStream aja juga boleh ya, dibaca oleh compiler biasanya. IOStream.h juga boleh. Ini juga tergantung compiler biasanya. Ya kalau pakai Borland atau Dev mungkin kayaknya bisa ya, IOStream aja ya. Nah, untuk apa .h-nya ini Bu? Ya memang ini dianggap sebagai header ya, .h. Ini sama yang lain juga ada ya. Jadi IOStream ini untuk apa? Dia untuk C-in dan C-out ya. C-out, C-in itu headernya adalah IOStream. Jadi kalian kalau mau pakai C-in, C-out berarti harus pakai header IOStream. Ya, ini yang lain ada di sini. Ibu tuliskan di apa namanya, di notes-nya di sini. Kalau stdio.h itu untuk printf, puts, putchar, scanf, gets. Ya, ini IOStream ada C-out, C-in, and line ini, handle ini harus pakai header IOStream. Ini ada Conayo, Conayo itu untuk getC, clear screen, ya, mat. Nah ini dia biasanya kalian suka pakai kayak square root ini adalah akar, ya, akar square root ini, ya ini bisa pakai header mat. Terus ada pau ini adalah apa namanya pangkat, ya pangkat berapa. Ini bisa pakai pau, tapi jangan lupa headernya dituliskan lagi ya. Di penggunaan header boleh lebih dari satu, ya lebih dari satu boleh, tergantung kebutuhan. Ya kalau map ini biasanya ada sin, cos, tangan dan seterusnya. Ya ini beberapa contoh header yang ada. Oke, nah setelah itu baru ada nama fungsi di sini ya, nama fungsi. Di sini biasanya pakai fungsi main, ya. Ya nggak apa-apa, yang nggak bisa nggak bisa on cam nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu nggak ini ya, maksudnya ibu nggak memaksa kalian untuk on cam. Tadi cuma pengen lihat aja kalian tidur atau enggak gitu. Oke ya, jadi setelah punya header, ya nanti kalian kalau udah punya header tuliskan fungsi utamanya. Kita pakai fungsi utama dulu, nanti setelah UTS kalian akan belajar fungsi, jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Nah, sementara ini kita pakai main dulu, kalian mau pakai int boleh, kalian mau tuliskan di sini void juga boleh, ya. Void main juga boleh, main saja juga boleh, integer main juga boleh, ya. Jadi ini dia untuk deklarasinya. Setelah punya fungsi, barulah kita buka kurung, tutup kurung. Ini di sini ya, kurungnya seperti ini, kurung kurawal ya. Nah setelah itu baru kita
paling atas biasanya kita adalah mendeklarasikan variabel. Nah, variabel itu gimana caranya deklarasi? Jangan lupa di depannya selalu ada tipe data dulu, setelah itu baru variabel namanya apa. Ya. Jadi integer A, B di sini, terus mungkin ada yang lain, integer result. Kalau misalnya resultnya pun mau dijadiin satu baris, boleh. Jangan lupa di C++ setiap akhir baris dia selalu ada titik koma ini atau kita sebut sebagai semikolon. Ya, harus ada ini. Biasanya kalau nggak ada dia error, bukan biasanya. Kalau nggak ada dia error. Ya, jadi nyari misalnya kita lupa aja nggak naruh semikolon, error. Kadang-kadang kalau kita lagi nggak on, bisa setengah jam sendiri, errornya kenapa ya, errornya kenapa, karena nggak dikasih tahu biasanya ya. Jadi ini jangan sampai lupa di setiap akhir baris kasihlah semikolon. Itu ya perbedaannya C++ dengan bahasa pemrograman yang lain. Memang ribetnya di situ, tapi menyenangkan sih kalau menurut Ibu ya kalau udah terbiasa. Ya ini semikolon, di sini jangan lupa di akhir ini kan semuanya ada semikolonnya. Nah, ini slash ini untuk apa sih Bu? Ya ini sebenarnya kalau misalnya kalian kasih ada lambang ini, slash ini adalah untuk nulis notes. Ya, maksudnya dia tidak akan dibaca oleh program dan tidak akan menyebabkan error. Ya, jadi misalnya di sini Ibu mau menuliskan proses ya, maksudnya proses yang terjadi di sini Ibu inisialisasi bahwa A sama dengan 5, B sama dengan 2, jadi A sama dengan A plus 1, result A minus B. Ya, misalnya ini proses yang terjadi. Kalau yang kemarin kan contohnya ada menghitung luas, menghitung keliling. Ya, misalnya kalian boleh tuliskan setelah pendeklarasian variabel. Ya, jadi paling atas itu sebisa mungkin deklarasikan variabel. Ya, urutannya tuh header, fungsi, terus buka kurung, tutup kurung, baru di tengahnya mulai nulis. Ya, jangan lupa bikin buka kurung langsung tutup kurung supaya nanti ini aja kalau nggak ada ini kalian pusing lagi nanti kalau error kenapa. Ya, jadi sebisa mungkin buka kurung, tutup kurung, baru enter, di tengahnya langsung nulis. Ya, di atasnya adalah deklarasi variabel, terus baru apa yang kalian akan lakukan. Ya, proses atau mungkin ada inputan. Jadi kalau ada inputan, kalian boleh di sini ya tuliskan misalnya kalau inputan ini aja ya contoh dulu. Inputan kita pakai cout ya, cout ini saya masukkan nilai A misalnya ya. Jangan lupa kasih semikolon. Terus kalian misalnya mau dia turun baris nanti kasihin dia salah. Kasihin dia n-line misalnya. Ya. Misalnya dia mau turun baris, jangan lupa setelah itu kalian ada dia masuk ke dalam sebuah variabel, misalnya namanya adalah A. Cin-nya ini untuk menginputkan ke variabelnya, ya. Salah tadi cout untuk apa namanya bukan inputan ke ini ya. Jadi maksudnya adalah ini untuk menampilkan ke layar sama seperti kemarin write gitu ya, write itu sama read. Nah kalau read ini sama dengan cin, kalau write itu sama dengan cout, ya. Jadi cout dan cin ini jangan lupa headernya adalah iostream.h atau iostream saja. Ya, jadi kalau ada ini kemarin sama dengan write ya. Ya, kalau di pseudocode kemarin ini sama dengan write, ini sama dengan read. Ya, untuk menampilkan di layar, ini untuk menginputkan ke dalam variabelnya. Oke, ini ya kurang lebih cara menuliskan codingan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya Bu ada yang saya mau tanyain.
Untuk yang N-line itu kan kemarin saya sempat baca juga kalau yang N-line itu kan bisa kita pakai juga yang slice H. Itu juga bisa dipakai. Nah, yang saya mau tanyain itu bedanya kita pakai slice H sama NDL, terus di pertimbangannya yang lebih baik itu pakainya yang mana gitu. Terus apakah yang slice H itu hanya bisa untuk di checkout pas dia ada mau nampilin sesuatu atau bisa jadi setelah nampilin sesuatu itu? Jadi kan ada banyak ya sebenarnya untuk untuk line turun gitu ya, maksudnya adalah enter gitu ya. Jadi end line ini maksudnya adalah dia akan turun setelah setelah ada masukkan nilai A. Ya, maksudnya jadi di layar misalnya layarnya misalnya ini layar ya, misalnya jadi kita yang nanti akan masuk misalnya yang tadi ya, misalnya mana tadi? Ini masukkan nilai A, berarti hilang lagi. Misal berarti di layar dia akan masukkan nilai A dulu. Setelah itu baru enter. Ya. Karena N-line-nya setelah masukkan nilai A. Ditaruhnya yang tadi. Seandainya kita menuliskan slash H, slash atau backslash? Slash, Bu. Tahu bedanya ya? Slash Iya. itu seperti ini, ya. Slash H, ya. Kalau backslash yang ini. H. Mana? Yang mana? Slash itu garis miring, backslash yang bawah. Yang mana? Kalau nggak salah kemarin yang slash, Bu. Yang mana? Yang backslash biasanya ya. Jadi kalau biasanya yang ini, yang backslash H ini, atau kalau enter biasanya backslash N juga boleh. Ya, ada beberapa memang yang dipakai untuk untuk enter. Sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya antara N-line mau backslash H atau backslash N, sama aja. Ya, sama aja, mana aja boleh. Nah, kalau misalnya kita mau ngatur tampilan layar kita, kalian mau taruh di depan N-line duluan, boleh. Jadi misalnya tadi di sini kalian misalnya misalnya kita tuliskan cout. Ini misalnya program menghitung apa? Program menghitung A dan D misalnya. Setelah itu kita mau kasih ini enter 2 kali misalnya. Boleh kita langsung gini. Ya. Tapi nggak ada ininya ya, nggak ada petiknya ya. Langsung handle ya. 2 kali misalnya, ya udah kasih aja 2 kali. Misalnya atau satunya mau pakai ini, satunya mau pakai N-line, satunya pakai backslash N misalnya, boleh. Ya. Jadi ini nanti di tampilan layarnya dia akan misalnya di atas tadi apa? Di atas program menghitung A dan B. Misalnya kayak kemarin ya, misalnya kalau ada pilihan, kalian tinggal tuliskan aja berarti. Nih, berarti nanti akan yang muncul seperti ini. 2 enternya begini. Ya, jadi penggunaan backslash atau soalnya kalau slash tadi slash 2 kali itu untuk notes tadi ya, seperti ini. Slash 2 kali ini untuk kita nulis notes. Nah, kalau ini yang untuk ada backslash N, backslash T, ada beberapa yang Ibu tulis di sini di slide ini, itu digunakan untuk mengatur tampilan layar aja. Ya, kalau backslash N ini juga untuk turun, handle, ya mirip dengan handle.
terus backslash T itu untuk tabulasi, ya, maksudnya dia akan ke tengahan sedikit, ya, untuk tab. Terus banyak yang lain lagi, ada beberapa di sini, ya, ada beberapa yang Ibu tuliskan kalau nggak salah. Nah ya, ini ya, di slide 15 ini ada new line, ini kan backslash N, backslash R, backslash T, ada ini backslash V, dan seterusnya. Ya, ini ada quotes, dan seterusnya ya. Question-nya itu dia. Oke, ada lagi pertanyaan? Gimana Nadia, ngerti maksud Ibu ya? Iya, paham, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait ini ya? Itu tadi variabel ya, variabel. Nah, nanti kalian mungkin akan bertemu dengan variabel global. Ini biasanya ini dipakai di struct nanti ya. Variabel global, kalau kayak gimana sih Bu variabel global itu? Kan ini kalau kita dicontoh ya, di contoh ini deklarasi variabel ini ini kita mendeklarasikan variabel di dalam kurung kurawal ya, di dalam kurung kurawal atau di bawah integer main ya, di bawah main fungsi utama. Sedangkan ini disebut sebagai variabel lokal. Ini disebut sebagai variabel lokal, sedangkan kalau variabel global itu kita akan mendeklarasinya di atas. Ya. Jadi di atas itu misalnya integer a, b di sini ini disebut variabel global. Ya, integer a, b saja. Ini integer apa? Ini disebut variabel global. Kenapa kok disebut variabel global? Karena dia dideklarasikan di atas main dan nanti akan bisa dibaca oleh semua fungsi di bawahnya. Ya, kalau ini kan cuma satu fungsi aja kita punya. Nanti kalau kita sudah belajar fungsi yang lain, kita bisa menggunakan variabel global. Jadi A sama B ini digunakan di semua fungsi, terbaca di semua fungsi. Ini disebut variabel global. Kalau variabel lokal, ini misalnya A, B, dia hanya akan terbaca di dalam fungsi ini saja. Tidak bisa terbaca di semua fungsi yang lain. Ya, ini bedanya antara variabel lokal dengan variabel global. Oke, ada pertanyaan? Variabel lokal dan global. Kalau sekarang-sekarang ini kita jarang banget memang pakai variabel global. Karena variabel global juga harus hati-hati penggunaannya. Bisa saja dia tidak terbaca juga. Ya. Tapi nanti biasanya kalian akan pakai di struct ya, atau fungsi, mungkin mulai fungsi kita bisa pakai. Oke, ini untuk karakter dan string, konstanta ini kalau ada ya, angka konstan. Nah, kalau operator mungkin kalian sudah bisa ya. Kalau operator yang paling penting kalau di operator ini kalian harus tahu derajat operator ya. Derajat operator maksudnya adalah sama seperti derajat matematika, biasanya dimulai dengan kali dulu, kali, bagi, tambah, kurang. Ya, berarti kalau misalnya mod itu berarti ada di antara bagi, ya dia jadi bisa kalian pakai di derajatnya, berarti dia lebih tinggi dibanding dengan tambah dan kurang. Ya, seperti ini misalnya. Ini kira-kira hasilnya berapa nih? 6, Bu. 6, Bu. 6. Yakin? Yakin. Ya, yakin, Bu. Berarti yang dikerjakan duluan yang mana? Yang mod itu, Bu. Yang mod. Ya, jadi berarti ini yang dikerjakan duluan, 7 mod 2 ya. Mod ini jangan lupa adalah sisa hasil bagi. Ya, sisa hasil bagi. Jadi kalau 7 dibagi 2, berarti kan sisanya nanti 1 ya. 7 bagi 2 3 ya. 3 kali 2 6, sisanya 1. Nah, itu 1 berarti 7 mod 2 1 baru ditambah
dengan 5. Hasilnya berarti 6. Oke? Sip? Oke. Nah, kalian mungkin sudah sampai sini dulu kita sudah selesai Bu, izin bertanya. Untuk yang kalau kurung itu di atas kali dia, Bu, ya? Prioritas. Tapi Bu, misalnya apakah dia tidak termasuk berarti yang kayak, kan biasanya kalau kita integer main, nah ada kurung di situ, itu tidak sama dia, Bu, kan? Harus ada kurung kan yang main terus buka kurung tutup ya. kurung. Itu nggak sama kan, Bu? Beda. Kalau misalnya kita masuk. Oke. Beda karena dia kan tidak di dalam fungsi ya. Dia hanya mendeklarasikan bahwa ini adalah fungsi utama. Baru kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal itulah, nah di dalamnya itulah yang disebut sebagai isinya. Ya, maksudnya isi dari utamanya. Ya, coba sebentar kita share screen ini, whiteboard. Ya, misalnya kan nanti kita akan banyak ketemu dengan fungsi ya. Jadi yang dimaksud sama Jaki adalah apakah kurung ini ya, di mana derajat operator itu berarti kita akan mulai dari kurung pastinya ya. Jadi di dalam kurung itu kalau misalnya ada kurung apapun berarti dia akan dikerjakan duluan. Ya, jadi misalnya derajat operator berarti dimulai dari buka kurung tutup kurung kali bagi tambah kurang. Ya. Jadi kalau misalnya ada mod berarti dia di antara bagi ini ya, kurang lebih dia ada di sini, ini berarti mod ya, tambah kurang. Nah, maksud Zaki di sini tadi yang ditanyakan ada integer min di sini apakah sama dengan kurung yang di sini? Jelasnya pastinya berbeda karena nanti di sini kalian harus bikin dulu kurung tutup kurung ya, baru bisa menuliskan isinya di dalam sini ya. Kalau dia ada integer min buka kurung tutup kurung, nanti di dalamnya ada integer a misalnya, ya kalau di main sangat jarang, nanti di fungsi yang lain biasanya main isinya kosong, ya. Misalnya kita punya nanti fungsi yang lain, ya contoh aja misalnya masih kita pakai ini, misalnya nanti ada integer a, integer b. Nah yang di dalam sini ini disebut sebagai parameter, ya nanti kalian belajar di fungsi ini. Tapi sekarang yang kita pakai hanya ini dulu, ya kosongan. Min saja boleh, void min boleh. Bedanya apa sih Bu? Sama aja sebenarnya. Kalau void ini berarti kosong. Berarti dia tidak ada angka pengembalian atau return. Ya, jadi sama aja sebenarnya kita pakai min boleh, mau int boleh, void boleh, ya. Karena kita cuma punya fungsi utama saja. Ini saja. Ya, misalnya di dalam sini kita punyanya. Iya. Ya, inilah kurang lebih gimana caranya menuliskan menuliskan coding. Ya, jadi jangan lupa di atasnya selalu ada header-nya, ya di atasnya selalu ada header-nya. Header dimulai dengan ini, ya tanda pagar, ya include iostream misalnya. Setelah itu kita punya fungsi utama. Jangan lupa buka kurung, bikin tutup kurungnya dulu, baru kalian ngetik di tengah-tengah. Yang kita lakukan di awal adalah deklarasi variabel. Ya, misalnya kita akan mengerjakan menghitung luas segitiga misalnya ya. Apa yang kita butuhkan? Variabel apa? Integer ABCD. Yakin integer? Float sih bisa.
Float bisa. Ya. Tapi untuk ini ya, untuk ininya aja deh, boleh. Integer A, B, C. Oke, terus apa lagi? Cukup? Cout. Cout? Iya. Cout. Apa? Masukkan nilai. Masukkan nilai A. Iya. Terus? Cin A. Cin. Jangan lupa bedanya ya. Kalau si out dia buka gini ya, maksudnya kayak lebih kecil. Lebih kecil, kalau C-in dia kayak lebih besar nih di sebelahnya. C-in A. Setelah itu... Bu, mau nanya dulu. Kalau C-in itu bisa kan dia langsung satu line sama C-out, dia nggak mesti di bawahnya C-out gitu bisa kan? Boleh, boleh. Maksudnya di sebelahnya ini ya? Iya. Boleh. Bebas. Cuma kalau Ibu senangnya biar urut gitu. Biar nggak terlalu panjang. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Sama ini berarti masukkan nilai B misalnya. Jangan lupa ini berarti dikasih tanda petik. Ya, kenapa Ibu nggak nuliskan di apa namanya compiler sengaja ini supaya latihan kalian nih. Apa namanya, jangan lupa berarti kalau ada petik ditutup petik lagi dan akhirnya adalah apa namanya titik koma. C-in B sama juga dengan si out, masukkan nilai C misalnya. Kalau kemarin yang pakai apa namanya pakai caranya caki berarti nggak langsung masukin C ya, atau masukin ya? Iya, Bu, dimasukin. Masukin cuma nanti dibandingkan dulu. Ya, ini misalnya kita pakai yang biasa-biasa aja. Nah, setelah ini kita setelah punya inputan, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan prosesnya, Bu. Tambahkan variabel X. Prosesnya apa? Variabel luas, Bu. Oh, berarti kita punya variabel luas lagi ya, tambahin aja ya di atasnya. Luas pakai apa? Tipe datanya? Pakai integer bisa sih kalau ABC-nya juga integer. Luas pakai float aja, Bu. Float, oke. Bisa sih. Float luas misalnya ya. Jangan lupa di sini Ibu tuliskan huruf besar, berarti luasnya Luas harus sama dengan huruf besar. Luas sama dengan apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah. 0,5. 0,5. Udah? Benar? Kali tinggi. Benar. Yakin T? Enggak, kali B. Enggak, B. disimpan. Oke. Iya. Ya, jangan sampai salah tuh. Berarti yang di contoh ini, Bu, kita misalkan A itu alas, B tinggi ya, Bu ya. Jadi supaya kalian nggak capek tuh nanti error-error lagi kan. Jadi mending kalau Ibu sih senangnya langsung aja alas gitu supaya nggak panjang banget kan. Kalau misalnya panjang banget baru kita singkat gitu. Ya, itu ya, jangan sampai lupa karena tadi kalian mendeklarasikan tingginya adalah B, berarti dia harus sama. Oke, saya kalau ada menghitung keliling, berarti kita butuhkan lagi variabel ya, variabel keliling. Dideklarasikan dulu, baru di sini kita salah keliling sama dengan apa? A plus B plus C. A plus B plus C. Ya. Kalian mau langsung menampilkan di sini juga boleh, ya. Di sini misalnya kalian mau langsung tampilkan
luas. Kasih N-line mungkin supaya berbeda dengan keliling, nanti keliling akan tampil di bawahnya. Di sini juga boleh. Kasih kelilingnya ditampilkan. Ya, kalau untuk menampilkan ke layar, ya, di sini tidak ada, karena ini kan kita ngambil nama variabelnya yang sama di atas. Ya, luas sama dengan ini, berarti kita tidak perlu lagi kasih dia tanda petik. Kecuali kita mau bilang luas segitiga adalah, ya, gini, ya, jadi dia nanti di layar, dia akan tampil luas segitiga adalah titik 2, baru ngambil nilai luasnya yang ini. Ya, jadi untuk menampilkannya seperti ini. Kalau kalian cuma mau ngambil angkanya doang, ya udah nggak usah pakai ini. Ya, jadi kalau misalnya nanti saya A sama B-nya, misalnya A-nya 3, B-nya 4, berarti hasilnya adalah 6, nanti yang tampil hanya 6 saja. Tapi kalau misalnya kalian tuliskan seperti ini, luas segitiga adalah, berarti nanti yang tampil luas segitiga adalah titik 2, 6. Ya, hanya untuk tampilan layar aja. Ya, berarti kalau keliling di sini misalnya 3, 4, 5, berarti yang tampil adalah berapa? 12. Ya, hanya 12 saja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, saya Bu izin bertanya. Ini Bu tentang deklarasi variabel, perbedaan dari bentuk konstanta define sama deklarasi konstanta itu apa Bu? Terus perbedaan penggunaannya itu di mana? Oke, kita stop dulu kalau gitu. Bentar. Ini ya, konstanta ini ya. Iya, Bu. Konstanta, terus apa lagi tadi? Konstanta define, ya. Deklarasi konstanta. Oke. Di sini sebenarnya yang mana tadi konstanta. Nah, konstanta kalau di matematika banyak konstanta ya. Tapi di sini yang kita paling sering kita pakai itu adalah yang pi. Ya, yang pi ini yang 3,14. Itu yang paling sering. Kalian ingat nggak 6,02 ini apa? Ingat nggak konstanta apa ini? Apa ya? Kayaknya apa gitu ya? Pernah kalau SMA pasti ingat. Avogadro. Apa ya ini konstanta apa? Coba sambil dicari di Google. Oke, yang biasanya kita pakai adalah ini pi ya. Jadi konstanta ini caranya kita mendeklarasi ya. Ada beberapa cara, diantaranya adalah dengan bisa pakai define ya. Bisa dengan menggunakan konstanta define atau mendefinisikan konstanta ya. Bisa kita pakai cons gini, nulis cons gini ya. Cuma ya ini biasanya dipakai di variabel global. Biasanya penulisan define ini biasanya dia akan dipakai di variabel global. Jadi yang tadi ya ada contoh yang Ibu tuliskan variabel globalnya itu. Ya ini kan tadi ada variabel global tuh di sini. Nah kalau kita mau misalnya mendefinisikan pi misalnya di atas, nggak mau pakai header map misalnya, ya karena apa mungkin alasannya nggak mau nambah header misalnya, kita bisa mendefinisikan ya pi tadi, pi tulisannya seperti ini ya mau pakai pi yang berapa.
Kalau mau pakai 3,14 aja boleh, mau 3,14 sekian juga boleh. Biasanya dia akan dituliskan di variabel global. Sama juga dengan const tadi. Konstanta itu kenapa kok ada ya? Ada karena yaitu tadi untuk menyeragamkan aja biasanya antara apa namanya, kalau di variabel global ya udah yang pi dipakai untuk di semua fungsi adalah pi sekian misalnya. Enggak pakai 22/7. Jadi semua fungsi pakai pi yang ini dengan dikasih define di depannya. Ya, sama juga sebenarnya sama aja penggunaannya dengan yang const tadi. Nah, ini yang const ini, kalau const ini juga bisa digunakan di dalam variabel lokal. Bisa mau ditaruh di variabel global juga bisa, tapi biasanya kalau variabel global pakai define tadi. Kalau di variabel lokal, cara penulisannya seperti ini. Tetap ada const di depannya dan ditambah dengan tipe datanya, ya, baru kasih variabelnya. Jadi di atas sampai bawah, ya, di atas fungsi tersebut, misalnya di fungsi utama, dari baris pertama sampai baris terakhir, width itu nilainya adalah 100, nggak berubah. Ya, contoh, ya. Jadi misalnya ada tab itu seperti ini penulisannya, atau zip sama dengan 12440. Ya, jika tipe data tidak disebutkan, maka compiler tetap mengasumsikan sebagai integer kayak gini. Berarti zip dianggap sebagai integer kalau tidak disebutkan. Tapi kalau disebutkan ya kayak char ini, berarti dia tab ini adalah tipe data. Berarti nanti yang akan tampil kalau tab adalah \t ini karena dikasih ini ya. Dikasih apa namanya? Petik 1. Ya, itu pembedanya. Kalau kalian mau menampilkan dia hanya beberapa karakter, kayak gini 2 karakter aja, bisa pakai petik 1. Tapi kalau misalnya mau pakai kalimat, dia harus petik 2. Berarti sama penggunaannya, Bu, yang deklarasi konstanta dengan yang tadi itu, yang konstanta define. Iya. Sama dia hanya untuk dia mendeklarasikan konstanta. Ya, cuma define tadi memang digunakan biasanya di variabel global, ya. Tapi bisa juga sebenarnya di variabel lokal bisa. Cuma yang sering digunakan di variabel global. Sedangkan kalau yang const ini di variabel global bisa, di variabel lokal pun bisa. Cara penulisannya seperti ini. Ya, jadi ada const, ada tipe datanya, dan ada nama variabelnya. Terus dikasih angkanya. Ya, berapa berarti? Maksudnya const berarti kan konstan ya. Konstan itu adalah dari atas sampai bawah, dia tetap nilainya sekian, tidak berubah, tidak bisa dirubah. Gitu. Kalau konstanta yang biasa itu gimana, Bu? Konstanta yang biasa yang mana tadi? Ya, tadi ya. Ini? Iya. Ini maksudnya konstanta itu adalah ekspresi dengan nilai yang tetap. Ini penjelasannya gitu, Zah. Jadi konstanta pengertiannya adalah ekspresi dengan nilai yang tetap, bisa terbagi. Jadi konstanta itu ada yang integer, ada yang float. Ya. Nah, terus tadi konstanta berarti ada 2 penggunaannya, ada yang define tadi sama ada yang const itu. Oke? Iya, Bu. Soalnya agak bingung sama slide-nya. Ya, itu maksudnya. Oke? Ada pertanyaan lagi terkait ini? Kalau nggak ada, kalian boleh lihat latihan. Ya, latihan di situ. Latihan ini berisi ya ada algoritma, pseudocode, flowchart, dan program. Jadi di satu nomor itu 4 pengerjaan. Ya, satu nomor itu dari algoritmanya, pseudocode-nya, flowchart, dan programnya. Ada 4 ya.
kita akan coba, ini ada banyak sih di sini, ada beberapa ya Ibu taruh di sini sama tugasnya pun ya, ada 10, berarti 10 kali 4 40 ya. Jadi semua sebenarnya bisa dapat tuh satu-satu kalau mau ya, maksudnya kalau mau. Karena kita hari Kamis kan libur ya guys ya. Jadi apa namanya? Kita coba dulu ini sampai jam 9.45 lah. Setelah itu kita post test, berakhir kelas hari ini, dan sisanya Ibu akan posting di forum ya. Jadi yang untuk kelas kalian kelas B ya, nanti bisa menjawab latihan ini di forum. Ibu sarankan satu orang satu pengerjaan. Jadi misalnya Jaki ngerjain nomor 1-nya algoritmanya, Iza sudokutnya, flowchartnya Nadia, misalnya programnya si Kiki misalnya 4. Ya, itu contoh. Ya. Oke. Sip. Oke, ini siapa yang mau mengerjakan dulu? Nomor 1 deh dulu. Nomor 1 dulu. Ayah, Bu. Jaki Tapi apanya? yang anunya apa namanya? Ini apa tadi? Apa? Kemute, Ki. Programnya, Bu. Program, oke. Oke, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Bu, harus programnya ya hari ini. Jaki programnya. Siapa algoritmanya? Sudokut, flowchart. Saya dah sudokutnya, Bu. Sudokut. Saya flowchartnya berarti, Bu. Oke. Kayak yang Ibu sebutkan dong tadi jadinya ya. Cuma Ya, ditukar-tukar, Bu. sesuai instruksi. Sesuai. Oh, oke deh. Nadia apanya? Kiki apanya? Saya flowchartnya, Bu. Oke, Kiki flowchartnya, Nadia algoritmanya ya. Ya, dan saya algoritmanya. Oke, Nadia boleh duluan kalau ini sudah. Karena yang tersebut adalah algoritmanya duluan. Diketik apa sampein langsung? Boleh, terserah. Nadia mau share screen boleh. Mau di copy-in di chat juga boleh. Mau copy di chat, Bu. Mau lihat soalnya belum lihat. Boleh, silakan. Nanti Ibu copy di ini. Oke. Sementara kita coba nomor 1 aja dulu ya. Nanti sisanya kalian boleh jawab di forum. Bu, mau nanya untuk yang di forumnya. Ya. Kalau udah ada yang jawab, berarti kita nggak bisa jawab lagi. Kalau misalnya dirasa jawabannya berbeda dengan yang ada di forum, posting aja. Oke, Bu, makasih. Boleh, maksudnya agak beda nih punya saya dibanding ini. Misalnya kayak kemarin Jaki sama siapa kemarin yang jawab segitiga ya, Kadek ya? Iya, Bu. Sama Ya. Kadek kemarin ya. Nah itu misalnya berbeda tuh, agak berbeda, boleh. Nanti Bu bikinin dulu ininya, tempat untuk postingnya ya. BTW jangan lupa absen. Oke.
Sabar ya yang dari tadi ini ya, apa namanya, keluar masuk Zoom. Kasihan. Oke. Oke, gimana? Nadia udah? Yang lain? Silakan. Aduh. Silakan. Siapa yang mau? Nadia masih mengetik. Yang lain kalau udah boleh. Mohon maaf Bu, tanya Bu. Ya, yang tadi Bu share screen yang program segitiga tadi itu Bu. Kalau misalkan nilainya udah ditahu, langsung kita bilang masukkan nilai A sama dengan 4 kayak gitu Bu. Enggak dong, tadi kan ada di contoh yang Ibu kasih di slide. Langsung kan, inisialisasi misalnya A sama dengan 5. Kalau di program lo ya. Tes. Halo? Ya Bu. Ya, halo Bu. Udah saya kirim Bu di chat. Di chat, oke. Oke. Minta user Oke, ini algoritmanya. Minta user menginput nilai. Oke, dalam Fahrenheit, menyimpan masukan user dalam variabel F. Menetapkan rumus untuk mengubah Fahrenheit ke Celsius, yaitu 5/9 kali F min 3/2. Terus menampilkan nilai Celsius, menetapkan rumus mengubah Fahrenheit ke Reaumur. Oke, menampilkan nilai Reaumur. Oke, ditampilkan dua-duanya berarti ya? Iya Bu. Oke, sip. Udah saya kirim di chat Bu yang pseudocode-nya biar sekalian. Yang pseudocode-nya? Iya. Oke, mana tadi? Coba sebentar, ini agak error-error.
Oke. Bentar, mana sih? Ini yang pseudocode. Right. Ya, masukkan suhu dalam Fahrenheit. C sama dengan sama dengan C sama dengan R. Oke, sip. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Tadi ya, jadi mirip tadi dengan yang sudah Nadia kerjakan. Ini dilanjutkan dengan pseudocode oleh Iza. Jadi tadi kan ini yang diminta oleh soal menghitung Fahrenheit ya, yang dimasukkan adalah Fahrenheit-nya dulu. Fahrenheit-nya akan diubah menjadi Celsius dan Reaumur dengan tadi ya, dengan rumus yang sudah ada di slide itu. Jadi tinggal ditaruh saja gitu ya. Oke. Sip, udah. Kiki sekarang. Udah. Atau Jaki udah? Halo Bu. Oke, silakan. Di mana Jaki naruhnya? Saya share screen bisa nggak Bu? Oke, sebentar Ibu share dulu. Silakan. Tapi dia, ya ntar dah Bu, mungkin bisa dibantu. Mana dia? Nih Bu, saya pakai Dev tapi Bu. Enggak masalah. Iya. Nah, ini kan Bu, include stream, terus include konayo.h. Nah, sini terus karena biar nggak nulis std, nanti Bu saya pakai using namespace std. Nah, terus integer main, nah, buka tutup kurung kerawal. Nah, sini saya buat variabel integer f sama r. Yang f Fahrenheit, r Reaumur. Terus yang data float, nanti hasil yang CF-nya yang Celsius ke Fahrenheit ke Celsius, sama yang CR Reaumur ke Celsius. Nah, Cout kita tampilkan Fahrenheit. Nah, kita masuk Fahrenheit sama dengan nanti saya minta user menginput nilai dari F Fahrenheit-nya, Cin sama F. Terus Cout lagi yang Reaumur juga sama R. Nah, kita buat variabel yang tadi CF itu kan rumusnya sudah ditentuin di soal Bu, yang dari Fahrenheit ke Celsius 5/9 F min 32. Terus yang Reaumur 4/9 F min 32. Terus yang seterusnya ini, nah langsung nanti di hasilnya Cout Celsius tampilkan yang CF tadi. Yang apa namanya, yang Reaumur juga tampilkan yang CR tadi. Udah gitu aja. Tapi Bu, di sini dia nggak bisa di-run, saya bingung Bu. Dia error pas di-run-nya Bu. Errornya itu di sini Bu. Dia nggak bisa definisi 5 bagi 9 ini. Padahal udah saya float di sini Bu, data karena pasti hasilnya koma. Oke, kenapa nggak mau ini? Nah, nggak tahu, saya compile. Kayaknya itu Nah, harusnya dikali kan? Betul. Ya, ini kurang kalinya nih. 5 yang mana? 5/9 dikali. Oh iya, astaga. Ya.
pantas. Ya, benar sekali. Nah, begitu. Iya, oh iya, astaga. Lupa ya. Saya compile. Coba. Ya benar, Bu. Nah, Fahrenheit misalnya 130. Seriamurnya 230. Ke nolnya salah nih. Nggak muncul nih anunya yang apa? Windows IT. Apa namanya? Black screen-nya nggak muncul. Oh, command prompt-nya, Bu. Command prompt-nya. Yuh, kok bisa gimana ya? Tadi. Share screen semua, Ki. Oh, ini aja deh. Coba. Udah kelihatan nggak, Bu? Saya coba. Nah, kelihatan, Bu? Iya. Tapi dia nol aja ntar. Berapa sih Fahrenheit? Coba. Berapa biasanya Fahrenheit? 360. Terus ini 300. Nah, itu kok nol ya? Nah, yang mana yang salah tuh? Kayaknya di rumusnya ini deh. Mungkin 5/9-nya itu udah dari dikasih kurung. soalnya. Hah? Dikasih kurung? Coba F-32. Soalnya harus kurangin 5/9 Fahrenheit-nya. coba. Yang mana, Bu? Jadi 5/9-nya, Bo, mundur. Di sini ya. Coba. 5/9 kali. 4. Coba. Kayak gini, Bu. Emang yang aslinya berapa sih? Fahrenheit 390. 198. Apanya yang salah ya? Rumusnya ngikutin yang di soal. Kadang-kadang atau coba dicek lagi Ki, rumusnya ini. Coba F tambah R aja coba. Mau nggak dia? Maksudnya ngecek aja rumusnya jalan nggak gitu. Maksudnya yang CF sama dengan F tambah R. F aja misalnya, ya F kurangi 32 aja misalnya, mau nggak? Oke. Nge-freeze kayaknya ya, Jaki ya. Kiki udah? Kiki udah? Ki? Ntar, Bu, saya salah baca soal tadi. Salah baca soal. Oke, gini. Sambil nunggu Jaki, kita ini kan udah mau habis waktunya. Ibu masih ada post-test ya. Masih ada post-test. Nanti kalau Kiki posting aja sudah ya di anu ya, di forum ya. Kita post-test dulu deh. Jaki kayaknya keluar ini. Kita post-test dulu. Kalian silakan buka berajahnya ya. Ada di berajah untuk post-testnya. Silakan boleh dimulai. Kalian mungkin soalnya mau ada kelas lagi setelah ini takutnya. Ya, silakan dibuka. Password post-test Ibu taruh di ini ya. Di chat post-test 1B ini ya passwordnya. Silakan dimulai. Post-testnya soalnya 10 soal pendek-pendek. Ya, ada yang pilihan ganda, ada yang true false.
Ya, dan seterusnya, soalnya 10 waktunya 7 menit. Silakan dicoba. Sudah berhasilkah masuk? Udah ada yang berhasil, 9 orang masuk. Soalnya mudah kok. Yang sudah boleh langsung submit all and finish. Nilainya insya Allah langsung keluar. Oke, Jaki udah masuk lagi. Silakan langsung ini ya, Ki ya. Ngerjain dulu post testnya. Passwordnya udah ada.
Yang sudah boleh langsung meninggalkan ruangan Zoom, boleh. Ini langsung ngerjain podcastnya, Bu. Baru baik sinyal sih, Bu. Iya, enggak apa-apa, langsung, Ki. Ya, Bu. Soalnya 10, waktunya 7 menit ya. Oh ya, Bu, mohon maaf untuk sandinya, Bu. Kenapa? Sandi postesnya. Di ini enggak ada? Di Telegram tadi? Postes 1B, Ki. Oh iya, Bu, ya. Yang huruf besar. Oh ya, Bu. Makasih, Bu, Bu. kalau reviewnya belum bisa dilihat. Kenapa? Reviewnya. Kenapa Nadia enggak dengar, Ibu? Reviewnya, Bu. Enggak ada ya? Sebentar, Ibu rubah settingnya berarti. Bu, maaf sebenarnya. Kenapa? Saya udah jawab tadi tapi dia error, Bu. Terus saya masuk lagi. Kenapa dia hilang jawaban saya, Bu? Tetap di jalan waktunya. Coba segera deh dijawab kalau gitu. Lagi 7 detik. Habis sudah? Lagi 7 detik. Ya Allah. Oh no. Oke, sebentar. Harusnya tadi Ibu ini. 0 nilai sejadinya. Sebentar, Ibu rubah settingnya ya. Lanang ada kuliah enggak di sini? Ada, Bu, Madis. Nih, kan? Jam 10.10 ya. Mudah-mudahan masih bisa ya. Boleh masuk kelas pakai device satunya dulu ya. Saya masuk kelas Madis, takutnya nanti kalau telat gimana-gimana. Oh iya, Bu. Biar ngerjain post-test dulu. Oke, sudah Ibu sudah Ibu buka. Ini lupa tadi Ibu, biasanya 2 kali Ibu kasih attempt. Silakan bagi yang bermasalah attempt ya. Tapi kalau nggak bermasalah nggak boleh. Ya, tadi Lanang berarti bermasalah, silakan boleh ini. Boleh attempt lagi. Saya juga, Bu, yang nomor 6 sampai 10 belum bisa dibaca tadi. Yang baru halaman pertama aja yang bisa dibaca. Boleh attempt lagi kalau gitu. Udah Ibu atur maksimal 2 kali attempt, cuma hanya bagi yang bermasalah. Kalau tidak bermasalah enggak boleh. Ya udah, diterima saja. Sebentar. Oke, sudah banyak yang ini.
Oke, yang sudah boleh langsung meninggalkan ruangan ya, ruangan Zoom. Tadi harusnya open cam ya semuanya, tapi nggak apa-apa deh, besok-besok dah. Tadi yang nggak bisa siapa? Nadia ya yang nggak bisa tadi? Lanang, Bu, yang nggak bisa. Lanang. Tadi juga aku nggak bisa. sama Mustika ya. Oke, boleh attempt lagi ya. Izin keluar Zoom, Bu. Iya, boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih ya yang Sama-sama, Bu. sudah. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Nilainya apa udah kelihatan tadi? Yang lain? Nilainya udah kelihatan? Oh, udah, Bu. Udah. Oke, terima kasih ya yang sudah. Boleh langsung meninggalkan ruangan. Oke, jam 10.10 Ibu keluar ya Zoom ya. Jadi kalian supaya bisa, atau sekarang deh keluar Zoom, yang belum silakan ngerjakan ya. Jadi kalian bisa bisa masuk dulu ke kelas yang sebelah, kelas setelah ini ya. Oke, itu aja ya. Untuk yang mau menjawab via forum, nanti sebentar Ibu buatkan forumnya. Nanti kalian bisa jawab via forum ya. Hari Kamis berarti kita libur. Oke, terima kasih semuanya kelas B. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.